Selamat pagi, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Kamis 25 Juli 2024. Bersama saya Pendeta Christina Elizabeth Parinsi. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Itu pertanda bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami melakukan aktivitas, melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, kami mohon kiranya Tuhan akan menuntun kami dengan firman-Mu yang akan melandasi semua yang kami kerjakan di sepanjang hari ini. Karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Efesus 2, ayatnya yang ke-22. Demikian dikatakan, "Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh." Tema sapaan dan renungan pagi kita pada saat ini adalah menjadi tempat kediaman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, patutlah kita bersyukur karena kita adalah orang-orang pilihan-Nya. Tuhan memilih kita sebagai tempat kediaman-Nya. Hal ini dengan jelas ditulis oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 22 yang sudah kita baca tadi, yaitu di sana dikatakan bahwa di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi tempat kediaman Allah tidaklah mudah. Itu berarti bahwa dengan menjadi tempat kediaman Allah, kita menjadi tempat di mana kasih dan damai sejahtera itu ada. Inilah yang menjadi identitas kita sebagai orang Kristen atau orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jika Allah sungguh-sungguh bertahta dan diam dalam diri kita, sudah seharusnya ucapan, pikiran, dan sikap kita dituntun oleh Allah. Ucapan kita mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain yang mendengarnya. Pikiran dan ide ataupun gagasan kita membuat orang tenang dan disegarkan. Dan juga sikap kita yang benar dituntun oleh Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika orang-orang berada dekat dengan kita, mereka merasa nyaman, merasa aman, merasa tenang, dan damai berada di sekitar kita. Karena ada Allah yang berdiam dalam diri kita, sehingga orang menjadi nyaman, aman, tenang, dan damai berada di sekitar kita, karena Allah yang berdiam di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali saya juga menjumpai ada orang-orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, justru kehadiran Dia sangat tidak diharapkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.
Ya saya nggak tahu apa yang menjadi alasannya. Ya kemungkinan ketika kita hadir, kita mungkin tidak mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Mungkin dari ucapan kita ada yang melukai hati orang lain, ataupun mungkin dari pikiran kita, bahkan dari perbuatan kita yang membuat orang lain tidak mengharapkan kehadiran kita dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah persekutuan. Oleh karena itu, ketika firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini mengatakan bahwa di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Itu berarti bahwa kita sebagai orang percaya harus menjadi tempat kediaman Allah. Kita harus hadir di tengah-tengah persekutuan kita, lingkungan kita, baik lingkungan kerja kita, lingkungan kita untuk mengenyam pendidikan, ataupun di tengah-tengah lingkungan sosial kita di mana kita berada, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan RT, RW, atau dimanapun kita berada. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang hadir untuk mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, pertanyaan yang mungkin bisa menjadi perenungan kita secara pribadi adalah kita harus melihat dan mengoreksi diri kita. Dan pertanyaan ini juga menjadi bagian untuk kita merefleksikan bagaimana kehadiran kita bersama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi perenungan kita adalah, sudahkah identitas sebagai tempat kediaman Allah benar-benar kita sadari dan kita hidupi? Sudahkah hidup kita membawa damai sejahtera sehingga banyak orang yang merasa kerasan saat berada di sekitar kita? Atau sebaliknya, orang-orang enggan bersama dengan kita, orang-orang ingin menjauh dari kita, orang-orang menjadi tidak kerasan berada di dekat kita? Mungkin karena ucapan kita yang sering melukai hati orang. Mungkin juga pikiran kita yang picik dan egois, atau mungkin juga dari sikap kita sebagai orang percaya yang tidak menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadikan diri kita sebagai tempat kediaman Allah yang mendatangkan damai sejahtera. Dan biarkanlah Allah yang menguasai dan menuntun perjalanan kita, supaya orang-orang di sekitar kita dapat merasakan berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami, jikalau kami sebagai orang percaya belum bisa menjadi tempat kediaman Allah di dalam kehidupan kami. Kami belum bisa menghidupi damai sejahtera di dalam hidup kami, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kami tidak mendapatkan kedamaian, ketenangan ketika berada bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa di sorga, tolonglah kami senantiasa untuk kami bisa menghidupi hidup kami sebagai tempat kediaman Allah yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain, dimanapun kami berada, dimanapun kami bersosialisasi, baik itu di tempat pekerjaan kami, di tempat usaha kami, di tempat kami meraih cita-cita, di tempat di mana saja kami berada. Tuhan tolong kami untuk kami bisa menjadi tempat kediaman Allah di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami dalam kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan memakai kami
sebagai tempat kediaman-Mu. Tuhan akan memakai kami secara luar biasa di dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam-Mu kami berdoa dan kami memohon. Amin. Selamat pagi, tetap semangat saudaraku, dan teruslah berusaha untuk menjadi tempat kediaman Allah di dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati.